Rahim. Wa qalu lamma wa'adahum an-nabiyyu an-nara lan tamassana tusibana an-naru illa ayyaman ma'dudah qalilah arba'in muddat ibadati abaihim al-ijla thumma tazul kullahum ya Muhammad at-takhattum khudifat minhu hamzatul wasli ithinan bi hamzatil istifham indallahi ahdan mitsaqan minhu bidzalik fala yukhlifallahu ahdahu bihi la am bal taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun bala tamassukum wa takhluduna fiha man kasaba sayyi'atan syirkan wa hatat bi khati'atuhu bil ifrad wal jam'i ay istaulat alaihi wa hadaqat bi min kulli janib bi an mata musyrikan fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun ru'ya fi ma'na man walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Barakah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ketika diperingatkan orang-orang Yahudi yang merubah-rubah kitab atau menulis kitab dan menyatakan ini min indillah, atau mereka yang menyembunyikan kebenaran tentang kenabian Nabi Muhammad dan seterusnya, diperingatkan bahwa mereka itu akan masuk neraka. Intinya masuk neraka. Kalau melakukan itu bisa masuk neraka. Walamma wa'adahumun nabiyyu an-nar wa qalu, dan mereka berkata ketika telah menjanjikan kepada mereka Nabi Muhammad kan masuknya mereka ke neraka, mereka menjawab lan tamassana naru illa ayyam ma'dudah. Lan tamassana ay lan tusibana an-nar, tidak akan menyentuh kami itu neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali hari-hari yang sedikit. Ini masuk, kalaupun masuk neraka tidak lama. Ada menyatakan 7 hari, ada menyatakan 40 hari. Qalilah ayyaman ma'dudah, bisa dihitung harinya. Arba'ina yauman, ada menyatakan 40 hari. Kenapa? Muddata ibadati abaihim al-ijil, sama dengan waktu ibadah nenek moyang mereka kepada patung sapi di zaman Nabi Musa. Thumma, kemudian setelah 40 hari tazul, hilang nerakanya. Ada neraka khusus untuk orang-orang Yahudi, sebentar toh mereka tadi itu disiksa. Menurut mereka, ya, mereka menjawab bahwa mereka akan masuk neraka loh kalau mereka menyembunyikan kebenaran tadi itu. Qul attakhadtum indallahi ahda falan yukhlifallahu ahdah. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, qul lahum ya Muhammad, attakhadtum, asalnya aattakhadtum. Iya, aittakhadtum, dibuang hamzah wasalnya, attakhadtum itu. Aittakhadtum, hudifat minhu hamzatul wasal, dibuang hamzah wasalnya. Istighna karena mencukupi dengan hamzah istifham. Attakhadtum, aittakhadtum, attakhadtum. Ada 2 bacaan, attakhadtum atau attakhattum. Jadi dalnya diidghamkan kepada ta, ya. Attakhadtum. Attakhadtum diidghamkan, dalnya dirubah menjadi dal dan akhirnya menjadi ta, diidghamkan kepada ta. Attakhadtum atau attakhadtum, ya, boleh keduanya. Attakhadtum indallahi ahdan, apakah kamu menjadikan
pada Allah ada perjanjiannya. Kok enak bener ini masuk neraka cuma sebentar dok. Kalau orang perjanjian dah, ada ikatan perjanjian enggak dengan Tuhan? Mitsaqan minhu, perjanjian dari Allah bidzalik. Falan yukhlifallahu ahdahu, maka tidak akan Allah mengingkari perjanjiannya kalau memang ada. Nah, bihi ya. Nah, dengan perjanjiannya, terhadap perjanjiannya, la am, tidak ada itu semuanya. Am alallah, am tagulun, am bal. Bal, bahkan takulun, kamu itu ngomong alallahi, terhadap Allah, ma la ta'lamun, dengan apa yang kamu tidak punya ilmu, dengan kebodohan maksudnya. Ini sebenarnya ada dua makna ada di sini. Makna pertama am bimakna bal. Sebenarnya kembali kepada qul attakhadtum ya. Attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Istifham ini apakah tagriri atau ingkari gitu. Kalau itu dikatakan tagriri, at-takhattum, apakah Allah subhanahu wa ta'ala membuat, apakah kamu itu membuat perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan mengingkari perjanjiannya. Ataukah kamu itu berkata yang tidak berdasar ilmu gitu. Tagriri artinya, loh ini ada janji yang Allah tidak akan ingkar janjinya, atau kamu tuh ngomong maunya sendiri, tidak ada dasar ilmunya gitu. Kalau ini tagriri. Tapi kalau itu adalah ingkari, kami ini tidak disentuh neraka kecuali waktu yang sebentar. Apakah kita punya janji sama Tuhan yang Allah tidak akan mengingkari janjinya? Mana? Nggak ada. Am di sini mana bal? Ini ingkari berarti. Bahkan kamu tuh ngomong ngawur, nggak ada dasar ilmu, bodoh. Itulah. Jadi kalau itu istifhamnya ingkari, am bermakna bal. Ambi makna bal. Tapi yang ingkar ini agrob sebetulnya. Jadi ini bukan berarti lekon duwe janji tidak apa-apa ngomong gitu sama Tuhan. Kalau enggak ya kamu bodoh berarti. Ngelantur ngomongnya kamu. Nah, tapi lebih tepat memang ada janjinya. Allah Subhanahu wa taala menghadap kamu cuma dalam waktu terbatas itu. Memang ada janjinya. Yang jelas kamu ngawur kalau ngomong, nggak ada dasar ilmunya gitu. Ini ingkari ini, ingkari. Ini lebih tepat. Jadi mereka ketika dinyatakan kamu itu jangan bohong, jangan kamu tutupi kebenaran Nabi Muhammad, nanti masuk neraka. Ya, kalaupun masuk neraka orang Yahudi itu sebentar, nggak lama-lama. Ada neraka khusus. Ada neraka khusus untuk nggak lama-lama. Setelah itu nerakanya ditutup sudah. Ada janjinya, ente masuk neraka cuma sebentar. Ada perjanjian dengan Tuhan kamu yang Allah tidak akan mengingkari perjanjiannya. Atau kamu ngawur, bahkan kamu ngawur kalau ngomong, nggak ada dasar ilmunya dengan kebodohan. Gitu. Maka Allah SWT menerangkan, bala ya tamassakumun nar, ya kamu akan masuk neraka. Wa takhludun fiha, selama-lamanya dalam neraka. Itsbat. Ini raf'un nafi. Kalau bala itu lain dengan na'am. Bala itu ya, tapi mengangkat nafi bala itu. Jadi kalau alaisallahu
tidakkah Allah bikafin abdah, mencukupi hambanya? Kalau kamu jawab na'am, iya, itu bisa kafir. Kenapa? Karena kalau jawaban na'am itu itsbatun nafi. Alaihissallah, tidakkah Allah itu bikafin abda, mencukupi hambanya? Na'am, ya, tidak mencukupi gitu. Ya, laisa bikafin. Tapi kalau pakai bala, raf'un nafi. Alaihissallah bikafin abda, tidakkah Allah itu mencukupi hambanya? Bala, iya, nafinya diangkat. Huwa kafin abdah, dia mencukupi hambanya. Jadi kalau ada nafi, istifham nafi, itu jawabannya harus dengan bala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bala. Kalau na'am kafir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, na'am laisa ahkamul hakimin, begitu. Tapi kalau bala, nafinya dibuang, bala huwa ahkamul hakimin, artinya begitu. Nah, ini juga demikian. At-takhattum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifullahu 'ahda. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala. Apakah kamu tidakkah ya at-takhattum, tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kamu menjadikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala janji yang Allah tidak akan janji itu apa? Lan tamassana nar, ya, kami tidak akan kami wa qalu lan tamassana nar. Bukan itu Bu, jawabannya ini. Qal lan tamassana nar, tidaklah mencentuh kepada kami api neraka kecuali sedikit. Kecuali waktu yang sebentar. Bala. Ya. Kamu berarti tamassana nar, nafinya dibuang. Lan tamassana nar, lannya dibuang. Berarti tamassukum annar, ya bakal kamu akan kena neraka. Bukan ayyamam ma'dudat, malah di sini apa? Takhludun fiha, selama-lamanya kamu masuk neraka. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian diterangkan oleh Allah, yang menyebabkan manusia masuk neraka itu apa? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kasaba sayyi'atan, siapa orang yang melakukan kejahatan, yang dimaksud adalah syirik. Kesalahan yang dimaksud adalah syirik. Wa ahatat, dan telah mengelilingi, menguasai bihi, terhadap itu orang, khati'atuhu bil ifrad atau bil jama' khati'atuhu, dan telah menguasai orang tadi itu kesalahannya. Kalau khati'atuhu datu syirkin, syiriknya menguasai dia sampai mati kafir. Atau khati'atuhu anwa'u syirik, macam-macamnya syirik tadi dia menguasai dia. Ai istaulat, telah menguasai itu khati'atuhu kepada orang itu. Wa ahdagat bihi, sama menguasai, min kulli janib, daripada segala arah, mengelilingi, bi an mata, artinya terus syirik sampai mati dalam keadaan musyrik. Fa ulaika ashabun nar, maka merekalah orang-orang yang tinggal ada di neraka. Bukan hanya sebentar, bukan ayyamam ma'duda, hum fiha khalidun, mereka tinggal dalam neraka selama-lamanya. Ru'iyya fihi, kenapa khoti'atu bihi, khoti'atuhu kasaba pakai mufrad kok ini faulaika? Jawabnya diperhatikan makna man, karena man itu bisa ke mufrad dan bisa ke jama'. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh,
Ulaika ashabul jannah, mereka lah orang-orang yang masuk neraka, mereka lah orang-orang yang penghuni surga. Seberapa lama? Hum fiha khalidun, mereka tinggal dalam surga selama-lamanya. Kalau kamu perhatikan, kalau dikatakan man kasaba sayyi'atan wa ahataha khati'atu fa ulaika, ada fa-nya, maka mereka adalah orang yang masuk neraka. Tapi man alladzina amanu wa amilus shalihat, ulaika, ada pakai fa, ulaika ashabul jannah. Nah, ini adalah satu gambaran, ini adalah satu bukti bahwa sabab orang itu selama-lamanya di neraka itu karena syirik. Itulah yang menyebabkan dia masuk neraka, karena tinggal di neraka selama-lamanya karena syirik. Dan itu merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia mensyirikkan Tuhannya, berarti selama-lamanya di neraka. Adapun masuk surga, alladzina amanu wa amilus shalihat, mereka masuk surga itu bukan sabab masuk surganya amalnya, tapi fadlullah. Karena itu tidak pakai faulaika. Mereka itu tinggal ada di surga karena Allah bermurah kepada mereka, karena jadi orang beriman dan beramal soleh ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang masuk neraka karena ulahnya mereka mensyirikkan Allah, masuk neraka selama-lamanya. Beda ya. Beda. Sekarang begini. Perampok dimasukkan penjara, ulahnya dia itu. Kamu bukan penganten, kamu ini bukan penganten, cuma iring-iring penganten, bukan penganten, iring-iring penganten dikasih makan enak. Ya bu, sebetulnya bukan karena kamu, karena pengantennya. Akhirnya keimbasan kamu dikasih makan enak juga. Kamu orang biasa, cuma karena membawakan tasnya presiden, akhirnya nanti dipersilakan untuk duduk ada di tempat khusus juga, gara-gara membawakan tasnya presiden. Berarti bukan karena kamu. Begitulah juga kamu menjadi orang beriman dan beramal soleh masuk surga bukan karena amalnya kamu. Itu kamu itu mendapatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu menjadi orang beriman, maka Allah memberikan kemurahan, ditempatkan di tempat yang mulia. Jadi bukan kemuliaan itu karena amalnya kamu, tetapi Allah memuliakan kamu dengan karena sebab iman dan amal kamu. Jadi bukan diraih dengan amal surga itu. Nah itu Rasulullah menyatakan, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amali. La yadkhulu ahadun al-jannata bi'amali. Gak ada yang masuk surga itu karena sebab amalnya. Kenapa? Gak sebanding amalnya manusia itu seberapa. Wala anta ya Rasulullah, anda ya Rasul, amalnya Nabi seperti begitu. Wala ana, aku ini juga tidak masuk surga dengan amalku. Illa an yataghammadiyana birahmatih. Allah cuma meliputi rahmatnya kepada aku. Aku ini masuk surga ini karena aku diliputi rahmat Allah. Karena itu kita ini amalnya sedikit merasa masuk surga. Nabi itu loh, amalnya begitu banyak tidak merasa masuk surga. Kenapa? Karena memang hakikat manusia masuk surga karena fadlullah, bukan karena amalnya tadi itu. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Kasih deh. Saya mau bertanya dari ayat yang belum dibaca tentang risa itu. Apa? Wawailul lahum mimma yaksibun ay minar risa. Kalau dalam sawinya li'anna ahdas riswah sababun litabdil. Kalau di takrifat mayuk toli ibtal haq au li ihqaqi batil.
Itu gimana pemahamannya ayat di atas kok dinamakan risa? Itu yang satu. Yang nomor dua, saya ingin pemahaman dari hadiah. Apa yang jadi muskilnya apa? Akhdul rashwah sabab litabdil sama Ma yu'tol ibdal haq aulih kaki batil. Kalau di takrifat gitu. iya. Terus yang jadi Yu'to dan ahda itu kan lain. apa yang diberikan untuk menghakkan batil atau membatalkan hak, itu rasyuah namanya kan. Dan terus ini dikasih kan mereka sama orang-orangnya, orang Yahudi, mereka itu dikasih duit untuk supaya ngerubah isinya Taurat atau memaknai dengan yang lainnya, diambil apa namanya, sabab tabdilnya mereka itu karena mereka disogok ulama-ulamanya gitu loh. Akhdur rasywah sabab litabdil, paham ini? Sama kan, rasywah juga. Jadi Dan saya ingin tahu pemahaman dari hadiah dan ujroh, kan mirip itu. hadiah kan tidak ada tendensi untuk mugabalahnya. Kalau ujroh kan ada tendensi untuk mugabalah. Kalau ujroh itu kan ada tendensi untuk mugabalahnya kan. Kalau hadiah kan tidak ada. Yang saya tanyakan dikarenakan barusan pilek tuh banyak orang yang ngasih uang, itu unsur dari mana? Apakah ujroh, hadiah atau riswah? Itulah, kalau hadiah kan jauh. Orang itu nggak pernah ngasih hadiah, kemudian ngasih hadiah, ada pilih ini. Nah itu kan berarti ujroh lah. Karena itu kalau dikatakan ujroh pun, ujroh apa gitu loh. Ujroh itu kan ada mudah, ujroh itu kan ada amal. Ini ujroh apa? Kalau dikatakan itu ijaroh kan gitu ujroh. Kalau itu dikatakan apa namanya, hadiah, bukan hadiah. Karena itu yang ngasih sama yang diberi podo ndak beres itu. Wis ndak apa-apa niatono iki hadiah, ndak ono niatono hadiah itu. Itu namanya ndak niat, itu namanya. Kalau niat itu jangan ngasih apa-apa. Biar pilihan itu benar. Anak kira itu hilah semuanya itu. Sing nrimo doyan, sing ngekei juga beres. Mau menghilah-hilah aja. Itu menurut fikih kok ndak nurut belas. Kalau inti nurut, inti akan warok. Ya, itu bukan namanya nurut itu. Itu kamu nurut nafsunya kamu karena kamu kepingin duit. Jadi kalau inti nurut Allah dan Rasulnya, kamu akan jadi orang yang warok, kamu akan jadi orang takut kepada Allah, bukan kamu nuruti nafsu. Jadi tidak nurut belas itu. Menurut Imam Nawawi kan orang warok kalau nurut Imam Nawawi. Tidak nurut itu namanya itu. Lo menghila kok nurut. Itu maunya syariat mau dicocokkan sama kemauan nafsunya itu. Tidak benar itu. Imam Nawawi begitu pendapatnya, masuk akal enggak? Sama dengan orang-orang itu yang gobok-gobok qolal Imam Nawawi, enak itu untuk nafsunya dia pakai qolal Imam Nawawi, qolal syaitanur rajim itu enggak benar itu. Hati-hati orang-orang begitu itu. Itu udah enggak benar pakai istidlal lagi. Ya, ada yang lain? Ada. Al-Ajami. Ya, Ajami kan terjemah tadi itu. Panjang. Panjang. Wala tabtulu bidzikri wala tabtulu salatu bidzikri wad du'a al-jaizaini walau bi mustahil adah limasyru'iyatihima fiha
Wa min thamma law ata bihima bil ajamiyah ma'a ihsanihil arabiyyah aula ma'a ihsaniha wa qad ikhtara'ahuma aw kana muharramaini. Lagi. Waminha. Wa min thamma law ata bihima bil ajamiyah ma'a ihsanihil arabiyyah aula ma'a ihsaniha wa qad ikhtara'ahuma aw kana muharramaini kadzikri bi alfadhin la yu'rafu ma'naha wa kad du'a li jami'il muslimin bi ghufran jami'i dzunubihim batalat. Jadi kalau dengan terjemah Dengan ajamiyah pada dan ikhtira' dari dia iya, atau dengan memakai lafaz yang tidak diketahui artinya atau apa? Iya. Kan ada apa urusannya kata? Tidak ada kan? Doa pakai bahasa ajam, pakai bahasanya dia sendiri. Jadi dia menerjemahkan baik dia bisa bahasa Arab atau enggak. Kalau dilafadzkan berarti membatalkan karena itu dikatakan kalam ajam, kalam ajnabi. Ya, jadi tidak ada khilaf dari situ. Artinya boleh asal jangan di bahasa Indonesia. Dengan apapun yang kamu minta kepada Allah Taala boleh. Paham ya? Enggak ada masalah doa ada di Ikhtira' ini bil ajamiyah. Ikhtira' bil ajamiyah. Kan ikhtira' tidak ada khilaf dari situ kan? Liman ahsan al-arabiyya wala yuhsinha kan tetap tidak bisa kan? Jadi tidak diperbolehkan dengan bahasa lain, hanya bahasa Arab. Kalau dengan bahasa Arab hatta minta apa ini? Walaupun mustahil. Minta ganti sandal misalnya, minta rezeki, duit banyak, tidak ada masalah. Tapi jangan niat main-main. Nah, kalau niat main-main lain lagi. Niat istihza lain lagi kalau begitu. Bisa kufur nanti. Ya? Nah, Anda minta sama Allah yang benar. Jangan ngecek kata orang Jawa. Ojo mengecek Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oh, ada yang lain? Enggak ada masalah. Allah Maha tahu kalau kerentak dalam di hati tidak ada masalah sebetulnya. Iya, tidak ada masalah. Kan yang tidak boleh itu lafaz, kalam. Yang dikatakan kalam berarti harus ada lafaz kan? Kalau ada orang sholat sujud nangis sampai batasan nangis itu bersuara, apa itu membatalkan? Nah itu kan ada batasnya itu kan. Kalau itu bersuara itu berapa kalimat kalau dengan amdan itu yang batalkan? Kan ada batasnya itu. Kalau di fikih itu wa in kana linahwi bukain. Walaupun semisal nangis tetap membatalkan in dhahara harfan. Jika tampak dua huruf. Ya kalau memang sengaja kan. Kalau sengaja walaupun satu huruf lau makna. Kan gitu. Kan ada batasnya itu kan. Kalau itu adalah tidak sengaja kan sita kalimat kalau tidak salah ya. Ada khilaf itu, ada berapa kalimat. Udah. Cukup? Oh, ya. Kadang-kadang nangis itu diket-ketno itu apa? Sini kabeh ya nangis. Nangis itu sebetulnya kalau dinampakkan justru taksirnya itu kurang. Nangis itu ditahan. Tapi kalau sendiri nanti di waktu malam tidak ada masalah, nanti kucurkan air matanya. Karena itu kalau ada di satu majelis nemen nangisi akeh goroi. Kemarin kuno sarapannya tambah akeh itu. Ditahan. Itu taksirnya lebih banyak. Kecuali kalau sudah tidak bisa tertahan. Kecuali kalau nggak bisa
tertahan. Jangan jadi penangis, tapi nangis karena khusyah, nangis karena khusyuk. Tapi kalau penangis karena apa-apa nangis, guyu bisa nangis. Nah itu penangis itu namanya. Al-Habib Hasan Syatiri dulu mengatakan dia itu paling tidak senang kalau ada orang nangis sampai kelihatan gitu, sambil mengatakan dia bago udam fil ain, tetapnya air mata di mata itu tidak sampai keluar, di ngembeng dok, tidak sampai keluar air mata, itu turisu sofaul galb, bisa menyebabkan hati bersih.